Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membinding Redux di aplikasi React.js kita. Jadi kita akan belajar mengimplementasikan Redux ini di aplikasi React.js kita. Dan saya asumsikan teman-teman udah belajar Redux basic-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar Redux basic, teman-teman bisa lihat di playlist Redux-nya. Nah, sebelum kita, masuk ke bagian demonya, ada 2 hal yang perlu kita notice. Yang pertama, eee, kita harus menginstall Redux-nya di aplikasi React.js kita, which is Redux ini adalah sebagai core library-nya. Lalu yang kedua, kita juga harus menginstall, eee, React Redux. React Redux ini apa? Kalau kita lihat di dokumentasinya, dia melabeli dirinya sebagai official React Binding for Redux. Jadi sederhananya React Redux ini adalah sebuah package atau library yang digunakan untuk mempermudah kita menggunakan Redux di aplikasi React.js kita. Nah, untuk menggunakannya sangat sederhana. Jadi teman-teman uh, pertama harus menginstall React Redux dengan menjalankan perintah npm install React Redux. Lalu kita juga harus menginstall Redux-nya dengan menjalankan perintah npm install Redux. Nah, kita akan masuk ke bagian demonya dan di sini, saya udah siapin aplikasi, Create React App yang masih fresh, yang baru saja saya install. Jadi kalau kita jalanin aplikasinya, dia masih menampilkan tampilan default dari aplikasinya. Nah, silakan teman-teman, lakukan instalasi terlebih dahulu dengan menjalankan perintah npm install Redux dan juga React Redux-nya. Ini adalah, dependensi-dependensi yang kita butuhkan untuk menggunakan Redux di aplikasi React.js kita. Saya tidak akan menjalankan komen ini karena saya sudah menginstall, package-package-nya. Kalau kita lihat di bagian package.json-nya, di sini sudah ada Redux versi 4.0.5, lalu ada juga React Redux versi 7.2.2. Jadi saya tidak akan menjalankan komen, ini. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mau menggunakan Redux di aplikasi React.js kita, kita harus setup Redux-nya terlebih dahulu. Nah, untuk setup Redux-nya, saya akan membuat sebuah, folder baru, saya kasih namanya store, lalu di sini ada, file index.js. JS ini kita gunakan untuk, membuat store kita di Redux. Oke, kita import untuk membuat store, from Redux. Namanya di sini untuk membuat store kita menggunakan fungsi yang namanya create store. Create store. Oke, kita akan tampung ke variabel baru untuk store-nya. On store sama dengan create store, kita import. Nah, ketika kita membuat sebuah create store, dia menerima beberapa dependensi atau parameter. Yang pertama yaitu reducer, lalu ada preload state dan juga enhancer. Nah, kita akan fokus ke bagian reducer-nya. Di sini kita belum nyiapin reducer-nya, kita akan buat reducer-nya terlebih dahulu. Reducer itu adalah tidak lain tidak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa. Kita akan bikin function-nya dengan kita kasih nama yaitu reducer. Dia menerima 2 parameter, yang pertama state dan yang kedua adalah action. Oke, untuk state-nya di sini kita akan isi dengan initial state, kita akan bikin state-nya. Lalu, karena kita akan membuat sebuah aplikasi counter sederhana, maka di sini saya akan siapkan data counter-nya. Counter by default dia adalah 0. Lalu kita set, state-nya ini dengan initial state. Oke, untuk setup reducer-nya, kita akan return, state-nya terlebih dahulu. Nah, untuk setup reducer-nya cukup seperti ini, lalu kita akan masukkan si reducer ini sebagai parameter ke create store. Oke. Nah, sekarang kita export si store-nya. Store.
Oke, untuk setup Redux-nya cukup seperti ini. Jadi kita membuat sebuah store, di mana store ini untuk membuat store-nya kita menggunakan fungsi create store dari Redux-nya. Kita import terlebih dahulu. Lalu dia akan menerima sebuah parameter, which is ini parameter wajib reducer. Reducer ini apa? Reducer ini adalah sebuah function JavaScript biasa di mana dia menerima dua parameter. Yang pertama itu state dan yang kedua adalah action. Untuk state-nya kita definisiin sebagai inisialisasi state, sebagai di sini data default yang akan kita set ke dalam store data kita. Kita akan membuat sebuah counter dengan value-nya adalah 0. Lalu kita export default. Nah, untuk setup-nya cukup seperti ini. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau menggunakan store Redux ini di aplikasi React.js kita. Nah, yang seperti saya mention di awal, kita bisa menggunakan yang namanya React Redux. Nah, React Redux ini sebuah package atau library untuk memudahkan kita untuk menggunakan Redux di aplikasi React.js kita. Jadi untuk menggunakannya atau untuk membinding Redux di aplikasi React.js kita butuh yang namanya provider. Nah, nanti kita bungkus semua aplikasi React kita di dalam provider dari si React Redux-nya. Dia akan menerima sebuah parameter atau prop store, lalu kita masukkan store yang sudah kita bikin atau yang udah kita setup tadi. Nah, sekarang di sini berarti kita akan hapus semuanya. Oke, kecuali pembungkusnya. Di sini kita akan import terlebih dahulu provider dari si React Redux. Provider. Lalu di sini kita akan bungkus, kita pakai parentesis provider. Oke, kita masukkan div-nya, dan dia ada sebuah props yang namanya store, di mana kita bisa passing store yang sudah kita setup tadi di bagian index.js-nya di dalam folder store ke dalam provider ini. Berarti kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import store from kita mundur. Store index.js. Oke, selanjutnya kita passing store-nya ke sini. Oke, kita jalankan aplikasinya. Oke, sekarang tidak ada apa-apa dan tidak ada error. Artinya setup kita sudah berhasil. Jadi yang sebelum kita lanjut saya akan recap terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan Redux di aplikasi React.js kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah setup store-nya. Ini yang tadi udah gue jelasin. Lalu yang kedua kita binding si Redux itu di aplikasi React.js kita. Kita menggunakan untuk bindingnya menggunakan provider dari si React Redux-nya. Lalu kita bungkus semua aplikasi kita atau di high order komponen kita atau komponen-komponen kita menggunakan di dalam provider dari si React Redux ini. Dia akan menerima sebuah props yang namanya store, lalu kita passing store yang sudah kita setup tadi ke dalam props-nya ini. Nah, untuk setup-nya cukup seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke bagian lain di mana kita akan coba mengambil data dari store-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah page baru atau komponen baru biar lebih rapi. Saya akan buat folder baru namanya pages, lalu akan membuat sebuah file baru namanya counter.js. Oke, kita bikin import React from React. Lalu di sini counter sama dengan ini pakai raw function, kita akan return div aja, lalu di dalamnya ada tag h1 dengan tag h1 dengan labelnya adalah counter page. Oke, sekarang kita export.
import counter. Oke, kita akan import komponen counternya ke dalam app.js kita. Counter from pages counter. Lalu di bagian sini kita akan render counternya di bagian app.js-nya. Sekarang kita akan balik ke aplikasi. Oke, kalau tidak ada error, kita akan melihat tulisan counter page di di browser kita. Nah, sekarang kita akan main-main di bagian counter page-nya. Kita akan coba mengambil data dari Redux-nya. Nah, untuk mengambil data dari Redux-nya, karena kita sudah membinding Redux menggunakan React Redux, sekarang kita akan lebih banyak bermain di bagian React Redux-nya ini. Nah, untuk mengambil data dari Redux, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi connect. Ini bisa digunakan untuk kelas komponen ataupun functional komponen. Tapi untuk fungsi connect ini kita tidak akan membahas lebih detail, kita akan bahas di bagian lain. Karena kita membuat sebuah functional komponen, maka untuk mengambil data dari Redux-nya kita akan menggunakan yang namanya hooks. Nah, untuk hooks ini ada yang namanya useSelector. useSelector ini apa? useSelector adalah sebuah hooks yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari Redux. Oke, sekarang kita akan import useSelector-nya dari from React Redux. Ini adalah useSelector. Oke, const state sama dengan useSelector. Dia akan menerima sebuah callback di mana callback-nya tersebut ada parameter state, which is state ini adalah data-data yang dari store kita. State, lalu kita akan coba langsung return state-nya itu. Oke, sekarang untuk kita lihat untuk membuktikan data apa sih yang dibalikan daripada si useSelector ini. Oke, kita akan konsol di bagian sini. State, kita kasih tanda ini state. Sekarang kita akan balik ke bagian browsernya, kita akan buka aplikasinya dan kita akan buka untuk inspect elemennya. Yap. Di sini kita masuk ke bagian konsol, kita clear aja, kita coba render lagi. Nah, kalau teman-teman lihat, state-nya ini adalah sebuah objek di mana objeknya ini punya key counter dengan value-nya adalah 0, which is ini adalah sebuah data yang udah kita definisiin di dalam state dari Redux-nya. Kalau misalkan counternya saya ganti jadi 99, harusnya ketika kita render, kita akan melihat value 99. Karena data ini kita ambil dari Redux-nya. Artinya, kita sudah berhasil mengambil data dari store-nya Redux menggunakan useSelector ini. Jadi useSelector ini sebuah hooks, cara menggunakannya teman-teman tinggal invoke, lalu dia akan menerima sebuah callback di mana callback-nya ini ada sebuah parameter state, which is state ini adalah data-data dari Redux-nya. Jadi kalau teman-teman mau spesifik, misalkan ngambil data counter-nya, tinggal yang kita return adalah counter. Lalu di sini untuk lebih eksplisit, untuk nama variabelnya kita kasih nama counter. Oke, sekarang kita akan coba print counternya ini di browser. Counter, kita print. Sip, kita refresh. Nah, sekarang kita lihat counternya adalah 99. Oke, jadi itu dia cara kita mengambil data dari Redux. Jadi sangat sederhana teman-teman, cukup menggunakan useSelector dan cara penggunaannya seperti ini. Teman-teman tinggal invoke, dia menerima callback atau sebuah function di mana functionnya ini menerima sebuah parameter, which
is parameternya ini adalah state atau store atau data-data yang ada di store. Jadi teman-teman tinggal tentukan return-nya ini apa, tentukan data yang mau teman-teman ambil. Gitu. Mungkin saya akan balikan ke 0 lagi untuk value-nya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah tadi kita sudah bisa mengambil data dari Redact-nya, kita akan coba contohkan bagaimana cara kita mengupdate datanya yang ada di store Redact. Nah, di sini atau di bagian contact.js-nya kita akan sediakan button, misalkan tambah, ada tambah, lalu ada kurang. Kurang. Oke, ada tambah, ada kurang. Nah, untuk button-nya ini sendiri nanti idenya itu adalah kalau misalkan kita klik button tambah ini, maka counter-nya akan bertambah. Kalau misalkan kita klik kurang ini, maka counter-nya akan berkurang. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk merubah data yang ada di Redux? Kita akan balik ke dokumentasi. Kita sudah menggunakan use selector, lalu yang kedua yang akan kita gunakan adalah use dispatch. Nah, use dispatch ini apa? Use dispatch ini adalah sebuah hooks dari React Redux yang bisa kita gunakan untuk mendispatch sebuah action. Jadi kita bisa mendispatch sebuah action menggunakan use dispatch ini. Cara penggunaannya seperti apa? Kita lihat cara penggunaannya seperti ini. Ini sangat sederhana. Kalau teman-teman bingung, kita akan langsung contohkan aja. Jadi di sini kita akan import use dispatch dari React Redux-nya. Kita akan buat variabel baru namanya dispatch sama dengan use dispatch. Kita import. Lalu di sini kita akan membuat handler untuk si button-nya. Misalkan handle tambah const handle tambah sama dengan di sini kita alert dulu aja fungsi terpanggil. Oke, di sini kita untuk event-nya kita akan bikin event on click. Lalu yang akan kita panggil adalah ketika button-nya ini diklik adalah fungsi si handle tambah ini, handle tambah. Oke, sekarang kita akan coba lihat kalau kita klik, nah, fungsi terpanggil artinya kita sudah berhasil memanggil fungsi si handle tambah ini. Nah, sekarang kita bisa melakukan atau menaruh logic untuk mengupdate state-nya di dalam fungsi handle tambah ini. Nah, untuk mendispatch sebuah action, kita sudah punya variabel dispatch. Di sini kita dispatch. Lalu ya action yang mau kita dispatch apa? Misalkan nama action-nya adalah ingat action itu ada dua, action itu adalah sebuah objek di mana objeknya ini dia memiliki properti yang wajib which is type-nya. Type-nya misalkan di sini tambah counter. Ini type-nya belum kita tambahkan di user-nya, nanti kita tambahkan. Nah, untuk mendispatch sebuah action, jadi teman-teman cukup seperti ini. Teman-teman tinggal invoke si dispatch hasil return dari si use dispatch-nya, lalu teman-teman tinggal masukkan nama action-nya apa. Misalkan di sini saya buat nama action-nya adalah tambah counter. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian reducer-nya atau ke bagian store-nya. Nah, di reducer-nya ini kita akan coba console terlebih dahulu action-nya. Action untuk membuktikan apakah ketika kita mendispatch sebuah action dia akan masuk ke reducer atau tidak. Cleaning action. Oke, kita refresh lagi. Konsolnya kita bersihkan. Sekarang kalau saya klik button tambah ini, nah kita sudah masuk ke bagian reducer-nya di mana di sini yang kita konsol adalah action-nya itu sendiri which is action-nya adalah sebuah objek yang punya type tambah counter.
gitu. Artinya sekarang kita sudah masuk ke bagian sini dan actionnya juga kita sudah terima. Nah, yang kita lakukan adalah di sini kita bisa pakai if statement atau switch case. Nah, kita akan menggunakan switch case atau if statement juga boleh. Oke. If, oke, di sini else. Nah, kita return default. Oke, kita akan cek apakah action type-nya. Kalau misalkan action type-nya adalah tambah counter, sesuai yang sudah kita definisiin di bagian counter.js-nya, ini adalah nama action-nya. Jadi kita akan mengidentifikasi action type-nya. Kalau misalkan action type-nya adalah tambah counter, maka yang akan kita lakukan adalah kita akan mereturn objek baru yang mengcopy dari si state-nya. Kita balikan yang mengcopy dari si state-nya. Lalu key yang kita modifikasi adalah counter-nya. Oke, sorry. Counter, di mana counternya ini kita akan mengambil data dari counter yang sekarang, which is dari state-nya .counter, kita akan tambahkan 1. Gitu. Jadi cara bacanya seperti ini, kita cek dulu action type-nya ini apa. Kalau misalkan action type-nya adalah tambah counter, maka kita akan mengcopy, akan mengembalikan objek baru, di mana objek barunya ini kita akan mengcopy dari si state-nya, lalu data yang mau kita modifikasi adalah key counter, dengan kita akan mengambil state counter yang sekarang ditambah 1. Jadi kalau misalkan state counter-nya sekarang 0, kita tambah 1 jadi 1, kita kalau dia 1, tambah 1 jadi 2, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau saya tambah, dan ini akan terus bertambah. Nah, jadi seperti itu cara kita membinding atau mengupdate state yang ada di store Redux. Jadi teman-teman cukup menggunakan yang namanya use dispatch. Ingat, use dispatch ini adalah sebuah hook. Teman-teman tinggal import dari si React Redux-nya, lalu teman-teman setelah import, teman-teman tinggal invoke, lalu simpan di dalam sebuah variabel. Di sini saya kasih nama variabelnya adalah dispatch. Lalu ketika teman-teman mau mendispatch action-nya, teman-teman tinggal invoke lagi si dispatch, hasil invokasi dari si use dispatch-nya, lalu teman-teman tinggal masukkan parameternya ini adalah sebuah action. Misalkan di sini action-nya adalah sebuah dengan type tambah counter, maka dari user-nya kita harus handle. Jadi kalau misalkan ada action type-nya tambah counter, maka apa yang akan kita lakukan? Dimana di sini yang akan kita lakukan adalah kita mereturn objek baru dengan mengcopy state yang sekarang, lalu key yang mau kita modifikasi adalah counter. Counternya ini kita akan mengambil counter yang sekarang, lalu kita tambah 1. Gitu. Tuh. Itu untuk recap-nya, cara kita mengupdate state dari store-nya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan hal yang sama untuk bagian button kurang ini. Caranya gimana? Caranya sama, kita akan membuat handler-nya terlebih dahulu. Handle kurang misalnya, sama dengan kita akan membuat row function. Lalu di sini kita akan mendispatch sebuah action dengan type misalnya kurang counter, kurangi counter misalkan. Counter. Oke. Lalu ketika kita klik button kurang ini, nah kita akan memanggil fungsi yang namanya handle kurang. Handle kurang. Nah, sekarang kita akan konsol terlebih dahulu di bagian action-nya. Kita akan mengecek apakah fungsinya sudah masuk ke sini atau belum. Ini action. Oke.
Kita bersihkan lagi, kita refresh. Kalau kita klik tambah, oke, action-nya kita dapat dan counter-nya nambah. Tapi kalau kita klik kurang, action-nya kita juga dapat, tapi data counter-nya tidak berubah atau masih sama. Kenapa? Karena kita baru mengirim action-nya, dan action-nya ini, si kurangi counter ini kita belum handle di bagian reducer-nya. Jadi teman-teman bisa tambahkan if baru, else if, oke. Kalau misalkan ada action type-nya sama dengan kurangi counter, oke, kita akan me-return apa? Kita akan me-return objek baru yang kita copy dari state atau data yang sekarang, lalu yang mau kita modifikasi adalah counter-nya. Counter-nya kita ambil counter yang sekarang, which is dari state-nya, state.counter, lalu kita kurangi 1, gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian aplikasinya, kita refresh lagi. Kalau saya klik tambah, dia akan bertambah, dan ini konsolnya juga kepanggil. Kalau saya klik kurang, maka dia akan berkurang. Gitu. Dan konsolnya juga akan kepanggil. Nah, jadi cukup seperti itu untuk mengupdate state dari store-nya Didak dari komponen kita. Jadi teman-teman bisa menggunakan hook yang namanya use dispatch. Nah, mungkin tambahan aja dari saya, ingat hooks ini hanya bisa digunakan untuk functional komponen, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan hook ini baik use selector ataupun use dispatch di kelas komponen teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengakses data atau mengupdate data dari kelas komponen teman-teman, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya connect. Connect dari si React Redact-nya ke bagian getting started. Nah, di sini ada contohnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya connect. Nah, yang kedua yang mau saya mention untuk best practice-nya sebenarnya di bagian reducer-nya ini, instead of kita menggunakan if statement seperti ini, di mana kita ada pengulangan action.type-nya berkali-kali. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya switch cache ini. Jadi ini adalah best practice dan juga yang dicontohkan dari si dokumentasi Redux-nya. Nah, mungkin kita akan coba update dulu untuk bagian sininya. Jadi mungkin di bawahnya aja. Switch, oke. Switch-nya yang akan kita cek adalah action.type-nya. Kita balik lagi ke dokumentasi, lalu di sini, kita akan buat case baru. Oke, kalau ada case-nya apa, kita mau nge-return apa. Jadi misalkan kalau case-nya adalah tambah counter, yang akan kita return apa. Return misalnya tadi objek baru, state, atau kita copy aja biar cepat. Karena ini cuma refactor, kita cuma merubah data atau yang merubah if statement jadi switch case. Cancel, lalu sini ada case baru, kurangi counter, lalu kita akan return bagian sini. Oke, kita return default-nya kalau nggak ada yang match, case yang match, kita akan nge-return state-nya aja. Return state. Oke, kita hapus saja ini, kita nggak perlu. Oke, harusnya nggak ada kendala. Jadi kalau kita jalanin lagi, kita tambah, kita kurang. Oke,
Jadi, best practice-nya emang kita menggunakan, switch statement instead of kita menggunakan if statement. Jadi, kita cuma ngedefinisiin switch-nya apa yang mau kita cek, which is misalkan yang mau kita cek action.type, which is action ini yang dispatch dari si komponennya, lalu di sini kita tinggal tambahkan case case baru. Jadi kalau misalkan ada case baru, teman-teman tinggal tambahkan aja, gitu. Nah, itu dia, tentang ngebinding Redux di aplikasi React.js, kita. Jadi, saya coba recap lagi. Yang pertama, ada 2 dependensi yang, kita butuhkan ketika kita mau membinding Redux di aplikasi React.js kita. Yang pertama yaitu, Redux-nya itu sendiri, which is ini sebagai core library-nya. Lalu yang kedua adalah, React Redux. React Redux ini sebagai wrapper yang memudahkan kita untuk menggunakan Redux di aplikasi React.js kita. Lalu yang kedua, ketika, kita sudah selesai menginstall dependensi-dependensi yang kita butuhkan, kita setup Redux-nya terlebih dahulu. Di sini saya setup Redux-nya di bagian buat folder baru, ada namanya index.js di bagian folder store-nya, lalu saya melakukan setup Redux-nya di sini. Oke, setelah, kita berhasil setup Redux-nya, selanjutnya kita akan mengkoneksikan Redux itu di aplikasi React.js kita. Biasanya untuk mengkoneksikan Redux dengan aplikasi React.js kita atau konfigurasinya, kita taruh di bagian high order komponen kita, which is, di sini saya, di bagian app.js-nya. Kita import, provider dari si React Redux-nya, lalu kita bungkus semua komponen-komponen kita di dalam provider-nya. Agar apa? Agar semua komponen kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di, React Redux-nya. Lalu si provider ini, dia menerima sebuah props, which is namanya store. Dia membutuhkan store yang kita sudah setup tadi. Ini adalah store yang kita setup, teman-teman tinggal passing di bagian props store-nya ini. Oke, setelah kita setup dan juga, menyambungkan Redux dengan aplikasi React.js kita, untuk, mengambil data dari si Redux-nya, ini khusus di functional component teman-teman bisa menggunakan yang namanya use selector. Cara penggunaannya seperti ini, use selector dia menerima sebuah, callback, yang callback-nya itu ada parameter state, which is state ini adalah data-data yang ada di store kita. Lalu kita return, dengan begitu datanya sudah keambil. Data yang ada di store kita sudah keambil. Lalu untuk mendispatch sebuah action atau merubah data yang ada di store-nya Redux, kita bisa menggunakan hook yang namanya useDispatch. Nah, useDispatch ini, kita invoke terlebih dahulu. Cara penggunaannya, kita tampung ke dalam sebuah variabel. Lalu untuk mendispatch action-nya, kita tinggal masukkan nama, action-nya apa. Nah, jadi itu, cara membinding Redux di aplikasi React.js kita. Tapi catatannya adalah, si hook-hook ini tidak bisa digunakan di functional component. Itu aturan dari si hook-nya. Jadi teman-teman kalau, mau menggunakan hooks ini di kelas komponen, jadi saya ulang lagi, hook ini tidak bisa digunakan di kelas komponen. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan hook-hook ini di, kelas komponen ini tidak bisa. Jadi untuk mengambil data dari store Redux-nya atau mengupdate data dari store Redux-nya dari kelas komponen, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya connect. Ini ada di bagian dokumentasi dari React Redux-nya. Nah, itu dia untuk, cara membinding kita di aplikasi React.js kita. Nanti kita akan lanjutkan ke materi-materi berikutnya tentang Redux. Sampai jumpa lagi, bye-bye.